lagi. Kok salah. Hai guys. Hai. Gini. Hai guys, dengan Barbara di sini dan teman saya siapa? Sondang. Sondang. Dan kita hari ini mau sharing-sharing ya. Iya. Sharing-sharing tentang apa yang aku lihat, apa yang aku rasakan dan apa yang aku ketahui dengan kamu yang tahunya seperti apa yang kamu alami dan apa yang kamu rasakan ya. Iya. Sebagai Sharingnya diiringi sama Lilin ya. Biar kayak babi ngepet. Oke. Jadi dari sisi yang dibilang indigo sama kamu yang dari orang awam. Hari ini kita teman-teman mau sharing terkait jenis-jenis indigo. Setahu kamu sebagai orang awam, jenis-jenis indigo itu kayak mana? Ya, yang setahu aku sih yang bisa ngelihat ini ya. Oh, teman-teman bisa tak ngomong. terlihat. Bisa ngomong maksudnya interaksi komunikasi dua kata. Antara dua kata. antara dua dunia. Oh iya, jadi kayak ada timbal balik itulah ya. Komunikasi dua arah. Nah, itu betul, balik dua kata. Ribet banget hidup. Terus bisa ya kayak masukan gitu nggak sih? Yang aing teh saha. Oh iya benar-benar. Kan kayak yang kebanyakan sekarang ini gitu. Terus ada apa lagi? Kan lu kan punya teman kan, bukan hanya aku aja yang anak indigo, ada madam juga. Nah, yang kalau mau lihat kalau kami berdua tuh kayak mana? Kayak ngomong tanpa ada komunikasi gitu nggak sih? Ya kalau tatap-tatapan doang nih ya, kayak misalnya lagi video call ya mak kayak kalian tuh ngomong apa gitu kan, tiba-tiba ya udah saling mengerti. Tahu sih sesama indigo ya kan, cuman ya menurut aku sepengetahuannya aku dan sepenglihatan mataku kayaknya kok aneh ya gitu ya kan. Terus ada apa lagi yang lihat masa depan gitu ya? Anak indigo. Nah, kan kayak yang suka kan kalau misalnya tiap tahun kan prediksi awal tahun. Gitu kan. Yang nanti akan ada kecelakaan A, B, C, D gitu. Iya, menurut kamu anak indigo juga bukan? Bisa dibilang anak indigo sih. Itu juga melihat masa depan ya kan yang akan terjadi selain aing teh saha. Ya. Ada lagi nggak sesuai dengan kacamata kamu sebagai seorang awam? Aku sih gitu ya, tapi yang setahu aku juga kalau indigo tuh banyak tingkatannya nggak sih? Tingkatan indigo itu ya kan, maksudnya ada yang bisa sampai cuman untuk interaksi sama dunia lain, ada yang bisa sampai kerasukan, ada yang bisa sampai mungkin yang mengetahui masa depan itu seperti apa, itu indigo juga mungkin ya kan, aku nggak tahu nih. Kata orang sih ada tingkatan indigo itu seperti apa ya gitu. Itu benar enggak ya kan? Iya. Kalau ini sekarang gue yang ngomong nih. Ya. Jadi gimana sebagai indigo? Sebenarnya sejujurnya ya teman-teman, aku sama madam teman kami tuh paling nggak enak kalau dipanggil anak indigo. Karena panggilnya apa dong? Apa ya? Aku sih selalu ngomongnya sensitif. Tingkat sensitif kita itu emang lebih peka lah dibandingkan yang lain. Makanya kan ada namanya dibilangnya kita memiliki sixth sense. Indra keenam. Sedangkan kamu tahu kan kita punya panca indra 5, ya kan? Jadi bukan kita ada indra keenam tambahan, tapi dari 5 panca indra ini kita itu lebih sensitif dibandingkan yang lain. Sehingga dibilang kenapa indra keenam, jadi karena sensitifnya kita itulah menyempurnakan 5 panca indra ini. Gitu. Jadi bukan ada tambahan 6 indra, tapi kita menyempurnakan kesensitifan kita. Jadi pokoknya tuh jadi indra keenam tuh kayak merekatkan 5 panca indra ini gitu. Oke, sebelum gue kasih tahu jenis-jenis indigo, menurut aku ya teman-teman, menurut pemahaman aku, menurut yang aku tahu, karena mungkin ada orang yang lebih pintar dibandingkan aku, cuman aku taunya yang sepemahaman aku saja ya. Aku mau nanya, kamu pernah nggak sih ngerasain tiba-tiba bulu kuduk merinding? Oh sering. Nyium bau melati tiba-tiba? Pernah sih waktu itu ya yang kayak kita yang dulu aja kan, kita kan berteman udah lama dong. Iya. Udah berabad-abad tahun yang lalu ya. Kita udah tua berarti ya. Pas lagi kemerdekaan gitu kan, lagi perang kita udah hidup. Sebelum negara api menyerang gitu. Ya terus. Jadi aku punya pengalaman kalau kan aku memang nggak bisa ngeliat ya, tapi aku kayak bisa merasakan lah gitu. Kalau di suatu tempat tuh merasa nggak nyaman atau merasa
panas gitu, tiba-tiba kalau di tempat yang baru ngerasa tiba-tiba bulu kuduk berinding. Sini tuh panas banget, terus berat di kepala, ya kan. Nah, pernah juga deh, kayaknya aku pernah ngeliat sekelibat waktu kita di kamarmu dulu. Oh, iya aku ingat. Yang aku sampai ketakutan gitu ya, tengah penghuni malam. kamarku ya, Mbak Kunti ya. Tengah malam sama teman kita yang satu lagi itu. Iya. Ya dia tidur nyenyak. Dengan nyenyak, aku tiba-tiba tengah malam bangun. Set, oh oke, tidur lagi. Mau gimana? Ketakutan juga nggak ada gunanya ya kan, mending aku lanjut tidur lagi aja gitu. Pura-pura nggak ngeliat ya. Jadi sebenarnya gini, tadi kan aku bilang 5 panca indera, ya kan? Panca indera, 5 kan panca sama 5 sama ya. Yang penting bukan Pancasila ya. Ya jangan, kita kalau bahas-bahas begini nanti dibilang pelecehan nanti. Jadi kan panca indera 5 kan, ada indera penglihatan, indera perasa, indera penciuman gitu kan. Kalau misalnya kamu nyium bau melati, oh indera penciuman. Terus kamu merasakan bulu kuduk, berarti itu indera perasa. Lu lihat sekelebat kuntilanak, oke, berarti lu indera penglihatan. Kan tadi aku bilang sixth sense itu adalah bukan kita ada indera keenam, tapi dia itu adalah lebih sensitif dan dia melingkupi si 5 panca indera ini, gitu kan. Tapi yang lebihnya yang mana gitu ya? Bisa semuanya. Oh, bisa semuanya. Bisa semuanya. Setahu aku ya, bisa semuanya ya. Cuman gini, bedanya kita sama kamu. Kalau kami yang anak-anak sensitif, kita itu nggak up and down. Jadi kalau kamu lagi sensitif baru kamu ngerasain bulu kuduk merinding. Kalau kamu nggak selalu kan kamu bisa melihat teman-teman kita yang terlihat ini kan, cuman kalau lagi apa tiba-tiba lihat gitu. Nah itu adalah orang awam rasain ketika mereka dalam taraf sensitif seperti kami. Tapi kalau misalnya kami yang sensitif itu tidak up and down, konstan terus gitu. Itu yang membedakan antara orang awam sama anak indigo gitu. Ya. Nah, kalau jenis-jenisnya, tadi kan kamu bilang katanya ada yang bisa kerasukan, terus juga ada yang bilang bisa lihat, komunikasi 2 arah, gitu kan. Nah, aku itu jujur di antara 5 panca indera ini, aku tuh paling kuat, bukan sebenarnya sih semuanya bisa, cuman aku lebih banyak menggunakan di indera perasa aku. Kalau orang kami itu bilangnya mata batin. Jadi gini, kalau misalnya kalau di film-film kan mata batin berarti yang tadi dong, kalau misalnya Viko-Vikolan ya berbicara gitu ya. Iya, jadi gue kalau misalnya ngelihat Mbak Kunti, Mbak Pocong, Mbak Gundo lagi, Mas Gundo Ruwo, nah itu aku itu akan melihatnya bukan by mata, tapi by mata batin. Gitu. Jadi aku tahu, oh di sini ada ini, oh ada di sini. Memang terkadang aku akan melihat secara benar-benar seperti real manusia. Gitu. Cuman memang aku lebih banyak menggunakan di mata batin. Makanya terkadang aku bisa ngobrol sama temen aku itu si Madam, lihat-lihatan kita bisa komunikasi nih, batin aku sama batin dia saling komunikasi. Walaupun jauh ya. Betul. Dan ketika misalnya kayak komunikasi sama teman-teman yang tak terlihat, kita kan nggak ngomong kayak gini kan, hai Mbak Pocong, nggak pernah kan gue begitu kan. Biasanya gue cuman kayak ibaratnya kayak waktu aku ke kamar kamu, aku datang kan aku komunikasi nih sama Mbak Kunti. Mbak Kuntinya protes karena kamu galakin. Ya pernah lo galakin. Jadi Mbak Kuntinya curhat sama aku, dia dibentak sama kamu karena kamu kerasa diganggu sama Mbak Kunti. Jadi pas gue datang, padahal dia ganggu gak sih sebenarnya? enggak sih, nggak niat dia nggak niat ganggu, cuman udah kau bentak. Aduh maaf deh. Jadi kan makanya waktu gue dateng kan, gue kan nggak berbicara ngomong kayak Iya, kita betul, gini kan. Gue Nggak, cuma nggak. langsung datang langsung ngomong apa coba Dang? Ingat nggak? Dang lu abis marahin Mbak Kunti ya? Kok gak tahu langsung kayak gitu? Iya, karena dia langsung ngadu Protes sama aku, gitu ya? protes gitu. Jadi komunikasi 2 arahnya tuh seperti itu, tidak seperti kayak kita orang awam ngomong, tapi kita lebih ke batin kita yang ngomong gitu. Dan kayak misalnya melihat masa depan gitu. Sebenarnya gini, kita itu bukan hanya melihat masa depan, tapi kita bisa melihat juga masa lalu. Ingat gak gue pernah ngebaca kamu? Yang mana nih banyak? Ya gak usah disebutin juga. Masa kita nyebar-nyebarin aib kan? Iya. Kalau dibacain sih pernah ya. Iya. Yang mana dulu? Maksudnya gini, maksudnya kita sebagai anak indigo,
kayak aku itu bisa membaca, itu adalah kami itu dari, yaitu kalau aku bilang mata batinku itu. Jadi aku bisa melihat kamu langsung, oh kamu pernah ngelakuin apa. Oh gitu, langsung kayak membaca secara kertas gitu ya. Betul, tapi kalau yang aku alamin, itu ibaratnya tuh kayak, lu tau gak sih kalau di film-film ada kayak Kilas balik. kilas balik tapi bentuknya adegan-adegan gitu. Iya. Nah, gue bisa ngeliat ngerti, gitu. ngerti. Oh, gitu. Makanya gue bisa, kadang-kadang kan gue ngomong, pernah waktu itu, oh bapakmu seperti ini ya, perawakannya seperti ini ya. Oh, pernah juga ketemu sama orang, oh kamu punya pacar seperti ini ya. Betul, iya. Kamu punya anak seperti ini ya. Itu betul. karena gue bukan membaca kertas yang mendeskripsikan, tapi gue melihat dalam adegan itu, gitu, dalam mata batin aku, gitu. Jadi, dan kalau untuk masa depan itu juga bisa lihat gitu, bisa lihat, tapi ada batasnya, gitu, ada batasnya. Dan gini loh, kita kan adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan, dan di agama kita juga kita bilang kan, kita tidak ada yang mengetahui masa depan, hanya Tuhan yang tahu. Jadi sepemahaman aku, ketika kita mengetahui hal itu, kita tidak punya kewajiban untuk memberitahukan. Ada batasannya. Kenapa? Karena gini, Tuhan sudah menggariskan orang itu seperti itu. Kita sebagai manusia tidak bisa merubah apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kita itu tetap manusia, bukan Tuhan, gitu. Jadi ketika kita melihat hal seperti itu, ya kita cukup memberitahukan. Kalaupun itu Tuhan sudah menyuruh, infokan. Tapi kalau Tuhan tidak menyuruh untuk menginfokan, keep. Dan jangan pernah berpikiran dirimu bisa merubah hal itu. Sepemahaman aku ya, gitu. Kalau untuk masa lalu dan masa depan. Tapi berarti ada yang tadi tanya kan, yang tingkatan indigo itu. Betul. Berarti nggak semua, apakah semua indigo kayak gitu nggak sih? Bisa melihat masa depan, masa lalu dan masa kini? Iya. Atau cuman beberapa indigo doang yang kayak begitu? Kalau kebetulan kan gini, kita itu anak indigo. Ya udah, kita anggap indigo aja lah ya. Anak indigo ini yang dari tadi yang jenis-jenis itu, gue kan akan ada saling ketertarikan nih sama teman-teman yang indigo lain. Makanya kenapa aku bisa akrab sama Madam, bisa akrab sama Maria. Nah itu kan karena kita punya ketertarikan sisi dari indigonya kita, gitu. Nah aku sama Madam itu memiliki kemampuan yang berbeda. Bukan soal tingkatan siapa yang lebih rendah atau lebih kuat. Kita nggak bisa ngejudge juga mana yang lebih tinggi sama lebih kuat atau lebih rendah. Tapi yang jelas apa yang aku miliki, kelebihan yang aku miliki sama Madam itu berbeda, gitu. Terus apa yang dimiliki sama Maria sama aku berbeda, gitu. Jadi aku nggak tahu apakah lebih kuat Madam atau Maria atau aku. Tapi yang jelas apa yang aku rasakan, apa yang Maria rasakan, apa yang Madam rasakan itu berbeda, gitu. Kadang-kadang nih, misalnya aku Maria sama Madam lagi jalan, gue bilang, aduh ada ini nih, gitu kan. Maria bisa tuh, masa sih kak kamu nggak ngerasain? Kalau Madam udah curcol dia sama tuh temannya, teman penghuni yang tak terlihat itu, gitu. Kalau aku kan cuman baru melihat, belum berkomunikasi karena belum belum sampai ke mata batin aku sampai berkomunikasi. Jadi kayak tingkatannya bukan tingkatan sih, jadi kemampuannya berbeda. Nah, ingat nggak, gue juga pernah gini loh, itu gue nggak boleh ngomong. Jadi gini, gue agak susah ya ngomong depan kamera karena gini, kita kan no tipu-tipu, no gimmick-gimmick, dan apa yang harus aku sampaikan itu pasti akan merubah apa yang persepsi dari teman-teman di luaran sana, karena kita tidak menjual konten, kita hanya memberikan apa yang kita pahami, apa yang kita tahu dan yang pengen kita sharingkan juga. Ya. Jadi gini, kayak tadi kan kamu bilang ada yang membuat dirinya jadi medium untuk dirasukin, terus habis itu aing teh saha gitu. Aduh Tuhan, pengen aku menjulit hal itu ya. Kenapa emang ya itu? Gini loh, si pocong misalnya ngerasukin itu manusia yang mediasi, ngapain dia ngomong aing teh saha? Lah dia udah tahu dia pocong, ngapain coba aing teh saha?
Jadi bisa dibilang itu bohong. Gini, padahal aku percaya loh. Berarti aku ditipu loh. jangan gitu dong. Oh, oke. Tapi gini, itu kan orang memainkan sebuah konten ya. Tapi gue sih bukan mempermasalahkan Benar apa kebohongan salah. atau enggaknya. Tapi gue lebih mempermasalahkan begini. Kita itu kayak akulah berkomunikasi dengan Mbak Kunti yang di kamar tamu. Perlukah aku merasuki Mbak Kunti ke badan aku untuk aku ngomong, kamu sudah memarahi saya? Enggak kan? Iya, Enggak perlu kan? nggak perlu. Ngapain kita harus berkomunikasi dengan dia untuk menjadikan kita mediasi gitu. Karena gini, sesuatu hal kita masukkan ke dalam tubuh kita, sesuatu yang asing, itu kan biasanya sesuatu asing yang masuk ke dalam tubuh kita nggak semuanya baik. Iya. Iya kan? Dan maksud aku gini, di dalam pengajaran agama kita, tubuh kita adalah bait Allah. Ngapain kamu masukkan sesuatu untuk mengotori bait Allahmu? Gitu. Menurut aku ya. Jadi terlintas itu benar atau bohong, yang kebanyakan bohong, 80% bohong, makin ditekankan lagi. Yang aku mau tanyakan adalah, ngapain kamu merusak tubuhmu untuk jadi mediasi? Yes. Karena gini, ada konsekuensi ketika kamu melakukan hal seperti itu. Nah, itu kan kalau yang misalnya memasukkan. Ya. Nah, kalau misalnya yang tidak sengaja dimasuki, Kerasukan. itu seperti apa? Gini, Berarti badannya lemah dong. betul. Jadi gini, Ya kan, karena kan yang setahu aku, manusia sama dunia lain, derajatnya manusia itu lebih tinggi dibanding Mereka. makhluk lain. Betul. Nah, derajat ya, aku bilang bukan masalah apa derajat, karena kan sesuai dengan agama kita ya. gitu. Dan kenapa ada orang yang dibilang derajatnya tinggi, tapi kenapa kok bisa kerasukan? Gitu. Apakah dia memperbolehkan orang itu masuk, atau memang dipaksa masuk sama si makhluk itu ke badannya kita? Jadi gini, ini sepemahaman aku ya yang aku sharingkan ke kalian. Jadi ketika kita kerasukan seperti itu, gini loh, kita itu kan lebih tinggi derajatnya Ya, di mata betul, Tuhan betul. dibandingkan teman-teman ini, Betul. ya kan? Karena kita diciptakan segambar dan serupa Sama dengan dengan Tuhan. Tuhan. Ya. Dan ketika kita kenapa bisa kita kerasukan? Satu, agamanya kuat kan? Oh, Iya. iman ya. Betul, iman. Karena gini, ketika kamu dekat sama Tuhan, ketika kamu menempel sama Tuhan, mana berani mereka nempel ke kita? Iya. Mana sih. berani kita, Betul. mana berani dia ngerasukin kita gitu kan? Anak Tuhan loh, gitu loh, ngapain gitu. Dan maksud aku gini loh, ketika dia kerasukan, itu kan mungkin kadang-kadang rata-rata itu punya masalah, lagi bengong. Biasanya manusia kalau punya masalah, kalau udah sampai kepepet banget, sampai mentok, baru deket sama Tuhan. Nah, kalau misalnya belum kepepet, biasanya apa? Berjuang sendiri kan? Iya, Nggak ada betul. berdoa. Betul. Disitulah setan bermain. Gitu. Jadi kerasukan gitu kan. Jadi itu adalah case yang berbeda ya. Oke. Jadi yang aku mau ngomongin soal yang mediasi lagi, gue lanjutin lagi. Seperti yang di channel-channel banyak ini, yang aku mau ngomong gini loh. Aku pernah lihat di sebuah channel, dibilangin katanya dia kerasukan siluman A, B, C, D, ya kan. Jadi selama aku hidup, memang aku nggak terlalu banyak sering lihat siluman, tapi gue pernah lihat, gue nggak tahu itu siluman atau apa, tapi dia berwujud sebuah kucing yang sangat besar seperti harimau, tapi dia dibilang sama teman-teman apa yang lain, kucing yang lucu. Harimau kucing yang lucu gitu kan. Jadi ketika aku ngelihat, Serem gitu nggak kan? sih itu? Enggak sih, Kalau siluman kayak gitu? enggak sih. Nah, maksudnya gini loh, ada yang serem, ada yang enggak gitu. Cuman Berarti yang kucing itu nggak serem? iya, lucu malahan. Jadi walaupun gede tapi dia nggak serem gitu. Dan maksud aku gini loh, sepanjang aku melihat dia tidak pernah yang namanya mencakar-cakar lah, ngaum-ngaum lah atau Oke. apa. Ibaratnya tuh kayak kucing gede yang lagi manja-manja, jilat-jilatin tangannya kayak gitu. Nah, teman aku itu, si madam ini, dia pernah melihat di balik layar sebuah channel dan yang melakukan hal seperti itu. Channelnya cukup lumayan dikenal lah gitu. Jadi Kayaknya aku tahu nih. jadi dia ngelihat di balik layar, dia kerasukan, terus kayak ngecakar-nyakar lah, karena kan dia dianiaya sama siluman kan, terus juga ngaum-ngaum lah gitu. Jatuhnya itu, sorry,
kata teman-teman di sekitar sana, seperti badut. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan hal seperti itu gitu loh. Mereka tuh juga punya apa ya? Harga diri. Iya betul. Ibaratnya gini loh. Kita itu punya peraturan manusia. Mereka pun juga punya peraturan dan mereka tuh juga punya harkat gitu, punya martabat gitu loh. Setara maksudnya kalau lu dirasukin sama harimau, mereka tuh nggak sampai yang cakar-cakar lah, ngaum-ngaum lah, aing teh maung gitu, enggak gitu loh. Mereka apa? Lu ngapain sih begini gitu loh. Yang dilihat teman aku pas lagi di belakang layar di belakang itu ya. Kalau aku ketika lihat di videonya sama sih suka ketawa gitu kan, kayak aku kedinginan ya, gitu ya. Karena katanya mati kecebur di kolam gitu kan. Masalahnya di situ tuh nggak ada siapa-siapa, dia tuh kedinginan di siapa gitu loh. Aktingnya bagus banget gitu, karena kan gue yang melihat. Tapi gitu. banyak tuh yang kayak begitu. Itulah kenapa aku membuat channel ini. Kita mau men-sharingkan apa yang kita alami dan apa yang kita rasakan dan mau tipu-tipu. Maksud aku gini loh, itu kan terlintas mereka melakukan itu kan adalah konten mereka. Bagaimana mereka menjual konten mereka. Tapi kan kalau kita di sini untuk memberikan pemahaman buat teman-teman, mereka tidak akan mengganggu kita kalau kita tidak mengganggu duluan mereka. Yang kedua, mereka itu punya harkat juga, punya martabat. Mereka nggak seperti yang ada di channel-channel ataupun di film-film horor. Mereka tidak seperti itu gitu loh. Maksudnya mereka tuh juga punya martabat gitu. Maksudnya ya mereka juga sopan gitu. Dan ya kayak contohnya aja, kamu tahu kamar aku penuh dengan hantu. Pernahkah kalian diganggu? Nggak pernah sih. Nggak pernah kan, kecuali kalau aku pergi. Itu biasanya mereka iseng, itu karena mungkin bosan. Cuman mereka nggak pernah ganggu kan, karena gini, kalau lu nggak mengganggu, mereka tidak akan mengganggu balik. Gitu sih kalau untuk yang mediasi ya, gitu. Jadi banyak persepsi yang sangat salah di luar sana ya. Di luar sana tentang anak indigo itu ya. Betul, dan yang jenis-jenis indigo. Berarti gitu. kalau anak indigo itu kan punya semacam six sense tadi itu. Ya, yang melingkupi 5 panca indera ini. Iya, Sampai begini-begini. Jangan menyalahgunakan kemampuannya dong ya, demi suatu konten gitulah ya. Seharusnya ya. Seharusnya jangan, tapi itu kan balik ke orangnya masing-masing. Betul. Ada konsekuensinya nggak? Ada. Kalau mereka kayak gitu? Ada. Konsekuensinya seperti apa nih? Bisa nggak dijelasin? Karena aku kan nggak tahu nih, tapi kepo gitu. Gini loh, itu kan ada rahasia ilahi ya. Iya. Ketika kamu membongkar sebuah rahasia, pasti ada timbal balik dari situ dong. Bener nggak? Kayak misalnya gue ngebocorin rahasia lu ngamuk dong. Ya betul. Ya kan tanpa seizin gue gitu ya. Betul. Lu cerita. Betul. Apalagi untuk kesenangan buat aku. Iya. Pasti kamu emosi dong. Iya. Nah, apalagi kalau rahasia Tuhan kita bagikan. Gitu aja sih gitu. Jadi kalau misalnya untuk apa ya, resiko dari apa yang kita katakan gitu, aku tidak boleh ngomong depan kamera. Cuman mungkin beberapa teman-teman aku yang suka nanya, aku suka ngomong secara langsung. Berarti kalau yang mau tahu ketemu aja, nggak bisa lewat tulisan juga, harus ketemu langsung. Nggak boleh guys. Tiba-tiba yaudah kita video call yuk. Iya, jadi pokoknya ada harga yang harus dibayar ketika kita membongkar sebuah rahasia gitu. Jadi kalau dibilangin apakah mereka yang melakukan hal itu dan mendapatkan duit dari situ itu adalah salah atau enggak, misalnya yang menguangkan ke kemampuan yang mereka punya itu salah atau enggak, itu tergantung dari sisi agamanya masing-masing, sisi perspektifnya masing-masing. Karena gini, manusia memiliki akal budi, manusia memiliki prinsip, manusia memiliki agama, apa yang diajarkan pedomannya seperti apa, betul kan? Jadi dan manusia memiliki pilihan. Jadi kita memilih A, memilih B, memilih C, itu kan udah dari konsekuensi dia sendiri. Ya, semua pilihan pasti ada konsekuensi. Betul. Kalau kamu menanyakan ke aku, apakah aku mau menguangkan apa yang aku miliki, aku tidak bisa menjamin aku akan menolak hal itu. Maksudnya tidak mau menguangkan hal itu, gitu. Karena
kita tidak tahu apa yang dikatakan oleh Tuhan, apa yang harus dilakukan gitu. Tapi yang jelas ketika kita buka channel ini, entah pun misalnya kita dapat duit dari channel ini, kamu tahu aku udah secara frontal, udah keras banget, aku bilang aku tidak akan mengambil apapun uang dari hasil ini, dan ini hanya dihasilkan untuk operasional saja, tapi bukan untuk kepentingan pribadi, karena memang aku masih menganut dari sisi agamaku gitu. Ada lagi yang mau tanyain nggak dari orang awam? Ini mumpung nanya nih, kita kan cuma sharing-sharing dari mata aku dan mata dia. Iya. Makanya cerita mata. Ini udah lilinnya udah mepet nih. Itu ada artinya. Lebih enak kalau ada live gitu ya. Jadi ada pertanyaan dari yang kita. Oh, jangan dong. Nanti Anda tahu kan, ada yang bisa disampaikan, ada yang bisa enggak. Ketika live, mikir nih otaknya saya. Aduh, bisa jawab nggak ya? Boleh jawab nggak ya gitu. Iya. Enggak sih, itu doang sih, Pak. Itu aja ya kalau Pengen untuk tahu, ya. terkait jenis-jenis indigo ya, baik yang bisa melihat masa depan, masa lalu, terus juga berkomunikasi, Betul. melihat gitu kan. Kalau yang sihir ada nggak? Yang sihir-sihir Indigo tapi dia punya sihir gitu. maksudnya kayak apa? Kayak di film-film bisa memindahkan barang dari sini ke sini. Iya. Telemakitis apa sih namanya? Nggak tahu kok Bahasa ilmiahnya. Ya sejauh aku mengenal teman-temanku ya nggak ada. Oh. Cuman nggak tahu kalau di luar sana ya, karena kan aku belum pernah lihat ya. Tapi kalau misalnya kayak di film Marvel, gua nanti akan meminta mau seperti itu. Mungkin aku bisa menyelamatkan negara Indonesia ini. Hebat dong. Iya kan? Memindahkan dari kota ini ke kota ini gitu Iya kan. sih. Enggak, aku belum pernah lihat sih. Cuman yang aku pernah lihat, aku sih belum bisa melakukan hal itu. Tapi teman aku bisa. Kan makanya aku bilang kemampuan orang berbeda-beda ya. Teman aku bisa. Jadi kita posisinya lagi ngomong begini. Dia lagi di mana? Dia bisa datang ke sini tapi tidak terlihat Dengan taparaga gitu ya. tanpa raga. Gue belum pernah bisa kayak gitu. Kalau aku bisanya cuman bisa melihat, karena kan aku mata batinnya kan kuat banget. Aku bisa melihat, oh dia ini lagi di sini, oh Sonel lagi di sini gitu. Tapi kalau temen aku raganya datang. Oh. Nah aku belum di situ. Makanya aku bilang kemampuan beda-beda gitu. Sama kalau temen aku yang ini, madam, dia bisa. Ingat nggak gue pernah minta suruh dia manggil roh yang teman kita yang meninggal? Iya, aku ingat banget. Ya. Bentar ya, kata dia gitu si madam kita ini. Bentar. Iya. Seperti itu guys. Apa nggak serem di depan dia? Baru dia cerita. Jadi, nah aku nggak bisa begitu. Karena gini, itu kan yang dipanggil sama madam kan adalah teman aku. Iya. Ya kan, aku yang datang melayat. Iya. Gitu. Tapi aku Tidak ngobrol. tahu, tapi aku tuh nggak bisa manggil. Tapi ngobrol nggak? Nggak bisa. Nggak bisa juga ngobrol. Nggak bisa. Karena mungkin gini loh. Sesuai dengan di agama kita kan, kalau orang yang meninggal itu kan sudah putus hubungan dengan dunia ya. Iya, betul. Nah, jadi ketika aku melihat seperti itu, aku kan masih kayak antara mata batin aku dengan pengetahuan aku dengan logika aku itu kan perang semua. Nah, mungkin dari situ membuat aku tuh tidak bisa berkomunikasi ke sana. Nggak ngerti juga, aku juga masih belum terlalu ngerti ya, masih awam juga. Cuman yang jelas ketika itu gue tidak bisa. Gitu. Makanya gue meminta bantuan ke madam karena gini, kan pada saat itu kan ada kasus kan. Iya, betul. Ya, dia punya kasus betul. yang menurut kita aku tahu kasus itu bohong, yang dibilang dikirim kan. Aku tahu dia meninggal bukan karena hal itu. Betul. Gitu. Tapi gue nggak tahu kronologinya dan nggak bisa mengajak dia untuk menceritakan secara frontal. Makanya gue minta bantuan teman aku. Jadi dia memanggil, ngobrol tuh. Hebat ya Mak ya. Iya. Nah, pada ngobrol itu juga gue nggak tahu loh. Gue cuman ngomong apa sih? Padahal aku dibilang anak indigo kan, tapi gue nggak bisa. Makanya tuh gue bilang kemampuan orang ya. beda-beda. Dan, nah, ini terakhir. Kan dari tadi kan kamu tidak membahas terkait jenis indigo satu lagi. Healing-healingnya itu bukan healing-healing yang kayak healing-healing
apa ya, healing kayak ke pantai gitu kan, healing habis duit gitu, enggak, bukan. Jadi kayak lu pernah kan lihat gua tiba-tiba orang datang dia ketempelan Ya, kau kan Ya. memang dibilang ini ya. Boleh nggak aku nyebut? apa Bau mayat baru. iya Aku merinding. Bukan, aku udah bilang kan, aku perasa. berarti kau lagi sensitif gitu. Oh. Jadi biasanya memang begini, kalau kita bercerita ngumpul nih semuanya Gitu, ya, pantesan ngumpul. aku merinding ya. Lagi rame Ngapain gitu. kalian di sini? itulah kenapa ketika gua disuruh bikin channel ini pertimbanganku panjang ya. Karena bagaimana aku harus mengcover kalian semua dan mengcover diriku sendiri. Jadi healing itu jadi kayak kadang-kadang gitu kan, kayak aku kan bawa mayat baru ya, dan aku tuh dari dulu tuh suka membawa pasukan banyak ya kan, makanya kan Betul. dibilangin kenapa ada pepatah ada yang ngomong kalau kamu habis melayat itu dia harus mandi. Iya. Karena gini, ketika kita melayat itu kan Keramas banyak roh-roh juga di sana ya, keramas dari atas sampai bawah, mandi basah lah, Iya. mandi besar gitu. Jadi karena gitu, jadi ketika kita pulang dari sana kita akan ngebawa, apalagi kalau orang-orang yang kayak aku yang baunya kayak mayat baru sama kayak bau kemenyan. Oh tuh emang Ya. suka banget emang. Dah, jadi ketika kita pulang pasti akan ngebawa, Iya. ya kan? Makanya pas ketika ngebawa itulah kenapa kita harus mandi. Gitu, menyucikan Berarti itu bukan apa yang ada di bukan badan sembarang kita. mitos ya, benar ya? Betul, itu Kalau yang benar itu. gitu. Jadi, nah maksud gua healing di sini adalah gini, kan dia tidak merasuki ya, cuman Ngikutin. ibaratnya kayak ngikutin, dia suka, ih baunya wangi nih, ih orangnya cantik nih, gitu, ih orangnya ganteng, hanya menyukai, tidak mengganggu atau apa. Tapi gini, buat seseorang yang ketika dia disukai sama makhluk yang tak terlihat, kadang-kadang kan kalau tiba-tiba kita sensitif kan, aduh kok badan pegel, aduh kok merinding, padahal dia sebenarnya nggak mengganggu, cuman bilang di sekitar kita doang. Lengket ya. Ya, lengket. Nah, healing di sini kadang-kadang itu lu bisa bantu kalian untuk lepas dari dia. Oh, bisa juga indigo seperti itu ya berarti. Bisa. Ya. Termasuk kayak ini loh, santet menyantet. Ya. Jadi memang Tadi aku mau bahas, cuman takut memberatkan gitu. iya, tapi kalau susah santet menyantet untung nunggu netizen aja kalau misalnya mau bahas Kepo. soal gitu ya. Tapi dari sisi indigo yang tadi healing itu, santet menyantet itu memang pembersihan bukan dari kami, pembersihan dari Tuhan. Kami itu hanya alat yang dipakai Iya. Tuhan. Media ya. Media di sini bukan kita kerasukan ya, tapi media dari Tuhan untuk membantu gitu. Tapi gini, kita pun membantu izin dulu sama Tuhan. Kan kita bilang semua ada takdirnya, semua ada garisnya. Tuhan memperbolehkan nggak kita untuk membantu dia, kita harus izin dulu. Kita kan manusia yang harus ikutin dengan jalurnya Tuhan ya. Jadi ketika aku berdoa, oke, silakan bantu bersihkan. Itu healing. Bisa juga aku membersihkan. Gitu. Kadang-kadang kan aku kan kamu tahu aku sering banget disantet ya. Iya. Gitu. Awal aku membersihkan dibantu sama teman aku. Karena ada beberapa yang tadi aku bilang kemampuan aku tidak sampai situ gitu kan. Berbeda lah sama teman aku, si madam ini. Nah, aku beberapa kasus aku bisa healing sendiri dengan melakukan berdoa. Pembersihan sendiri ya. Beberapa teman aku yang suka nge-DM minta disembuhkan, aku selalu bilang sama mereka, untuk apa kamu minta tolong sama aku? Kamu punya Tuhan, kamu punya agama masing-masing. Kalau aku dari agamaku, aku ada doanya. Dari mereka, mungkin mereka ada doanya sendiri. Gitu. Sesuai agama masing-masing. Betul, nah itulah healing. Oh. Gitu. Jadi banyaklah jenis-jenis kemampuan anak-anak indigo yang tidak bisa kita jabarkan semuanya di Sini ya. kamera ini ya. Tapi yang jelas ya seperti itu, bisa macam-macam. Macam-macam. Betul. Dan satu lagi, akan terlihat mana yang memang itu adalah pemberian dari Tuhan, mana yang mereka ngilmu. Nah, ini kalau udah bahas begini, Iya. dari tadi aku mikir boleh nggak ngebahasin ilmu santet, nyantet? Nanti ini kan kita kan cuman mancing mania, mantap. Jadi kalau misalnya
kalian tertarik dengan apa sih, kan tadi kan ada jenis-jenis indigo, kemampuan anak indigo, mana sih yang anak indigo yang memang itu karunia-nya itu adalah gift dari Tuhan, mana yang mereka ilmu. Emang ada bedanya ya? Ada, tapi Ciri-cirinya? ada tapi nunggu nanti di konten selanjutnya aja biar nggak panjang kali lebar dan luas ya. Mau kan lo? Nah makanya subscribe, follow, Kayak ngancem ya. makanya subscribe. Karena gini, kan tadi aku bilang kita itu kan hanya sharing sesuai dengan apa yang aku miliki dan apa yang kamu miliki, sharing dari kacamata kita dan dari mata kita. Kalau kalian juga mau sharing bisa Ya ya. nggak apa-apa, Nggak apa-apa, gitu. justru bagus ya. Tidak ada yang salah, karena gini, kita kan menceritakan apa yang kita lihat, tidak bohong-bohong mania ya, Tidak ngada-ngada. tidak mengadi-ngadi gitu. Jadi ya kalau misalnya yang dilihat seperti itu ya sudah gitu. kita Kita juga ceritakan. tidak bisa bilang itu salah atau benar, Iya, karena kita kan nggak itu yang ada bilang, dilihat iya. gitu. Kita nggak ada membahas salah dan benar ya di sini, cuman kita Betul. sharing aja gitu. Apa yang kita tahu. mungkin ada yang lebih tahu dan lebih mengerti dibandingkan kita berdua. Iya boleh. Boleh sharing. gitu menurut pendapatnya kalian seperti apa. Misalnya enggak kok kak sebenarnya begini boleh, Iya. boleh banget. Atau nggak mungkin Ya. ada yang bilang enggak nipu channel yang itu, emang bener aing Nggak teh mau, ada, aing teh mau aing teh enggak. mau gitu ya. Ya sudah, itu kan Ya. kepercayaan orang beda-beda ya. Betul. Yang jelas kita no bokis-bokis ya. Bahasa apa tuh bokis? Aduh kesemutan kaki Aduh, saya. Bokir. Itu kayak si manis jembatan Ancol dong. Bokis. Kok sakit pada Anjol? Bukan, Susana. Kalau jembatan Ancol ya Gistasa apa yang sebotak itu. Oh, enggak tahu, gue udah lupa. Kenapa muncul nih air udah. Ya Oke pokoknya deh. itu kita closing saja ya. Oke. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen tahu cerita-cerita dari kacamata dan matanya dari aku, temanku atau teman-teman semuanya, boleh cerita di sini. Atau nggak mau nanya nih, kak pengalaman kakak dari matanya kakak nih, emang bisa nih orang begini A B C D, nggak apa-apa, tolong info aja ke kita biar kita sampaikan ilmu apa yang kita tahu, kita sharingkan apa yang kita tahu dan kita pahami. Gitu. Dan penutupnya nih, ketika kamu pengen dihargai, hargailah mereka juga. Teman-teman kita itu mereka pun juga pengen dihargai. Ketika kamu menghargai mereka, mereka pun akan menghargai kamu. Dan mereka itu punya punya peraturan sendiri. Tidak sembarangan mereka melakukan A, B, C, D gitu. Jadi tolonglah hargai mereka. Mereka tidak seperti itu, seperti yang terlihat di luar sana yang sangat menakutkan dan mengganggu. Mereka tidak seperti itu. Dan untuk teman-teman yang memiliki kemampuan kata orang indigo, setiap orang itu punya kadar kemampuannya berbeda-beda. Seperti tadi aku bilang. Dan biarkan kadar kemampuan itu kalian pergunakan sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan. Seperti biasanya aku selalu ngomong kemana-mana ke orang-orang yang nanya ke aku selalu bilang biarkan Tuhan menggunakan aku sebagai alatnya untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar-benar ada dengan gift yang Tuhan berikan. Gitu. Oke deh, Siswanto sekali ya. siswanto sekali. Itulah sharing-sharing kita. Kalau misalnya teman-teman mau nanyain soal tadi yang bedanya antara yang nyari sama yang dari gift dari Tuhan, Boleh. Dan Tolong. santet menyantet ya. ya kata penyantet, tolong banyakilah ngomong di video ini. Iya. Kayak komen lah apa. Bisa gitu. request ya, berarti ya. Bisa request aja karena di sini kita kan niatnya berbagi. Ya. Berbagi. Sharing is caring. Yes. So Inggris gua. Oke, kita sudah ini lilin kita sudah mepet ya. Sampai jumpa di episode konten sharing berikutnya. Selanjutnya. Bye bye. Bye. Tip dong. Jauh ya. Enggak, dulu. Itu udah dimatiin. Tip. Oke, bye bye.